Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Walaupun jarak kita berjauhan, tapi roh Tuhan menyatukan kita. Australia, dari Brisbane, dari Belgia, dari Belanda, ya, ada yang dari mana lagi ini? Semuanya yang bergabung. Baik, kita mau belajar. Ini pertama kali ya dalam pelayanan mendapat tema yang unik dan menarik, putaran terakhir. Ya, seperti itulah racing ya, mobil balap. Nah, the last lap, putaran terakhir. Nah, saudara kita Asen, siapa sih nama Indonesiamu? Oh, Henry Darmawan, maaf. Terus kenalnya dari dulu Asen ya. Nah, saudara kita Henry Darmawan, saya tanya kenapa milih kalimat ini? Nah, ternyata memang dia percaya bahwa saudara dan saya adalah generasi di putaran terakhir sebelum semua yang Tuhan nubuatkan untuk kerajaannya nyata di bumi itu terjadi. Serius saudara, ini hal yang luar biasa. Nah, hari-hari ini dunia sedang ikut tegang. Tegangnya karena apa? Pemilihan presiden Amerika. Saudara, setiap pemilihan presiden Amerika adalah satu-satunya negara kalau sedang milih presiden dunia ikut-ikut ya, dunia ikut tegang, ikut deg-degan. Kenapa? Karena presidennya Amerika sepertinya presiden dunia. Nah, sedang ramai sekarang di Amerika. Saya juga kaget, ternyata nggak sedikit mereka yang main kotor. Ternyata nggak beda dengan pemilu presiden di Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan putaran terakhir ini? Saudara, hari ini sebetulnya kita sedang bicara tentang akhir zaman. Ya, nah di akhir zaman ini izinkan saya mengatakan kalimat ini, maafkan saya. 90 sekian persen kalau ada batuan khotbah akhir zaman, maaf. Tapi kalau ini benar, kita harus merubah apa yang salah di khotbah-khotbah para pendeta akhir zaman. Yang salah adalah lebih meninggi-ninggikan, menonjolkan, mengangkat antikris. Dan itu tokoh sentral di khotbah-khotbah pendeta tentang akhir zaman. Nah, padahal itu tipuan iblis. Maaf saya berkata, loh, kenapa kok bisa tipuan iblis? Siapa yang setuju apa yang saya mau katakan sekarang ini? Sentral, figur sentral, tokoh sentral, tokoh pusat, pribadi utama yang harus sering dan ditinggikan dan disebut-sebut untuk akhir zaman tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara setuju, catat ini dan sampaikan kepada semua pendeta. Kalau khotbah akhir zaman, kurangi menyebut tentang antikris, kurangi. Bahkan saudara, Google tahu Google ya, mesin pencari itu menulis di Alkitab. Tolong catat, di Alkitab hanya 5 kali ditulis tentang antikris. Hah? Cuma 5 kali? Betul. Dan yang paling jelas ada di 1 Yohanes 2. Nanti cari. Nah, ini kan aneh. Yang cuma ditulis 5 kali bisa menjadi figur sentral, bisa menjadi tokoh utama tentang akhir zaman. Lagi sekali, 5 kali. Itu Google mencatat. Dan memang betul. Yesus Kristus Tuhan yang memenuhi seluruh Alkitab sebagai figur sentral hampir nggak pernah disebut. Maaf, lihat contoh lain. Kuda hitam, kuda hijau kuning, kuda merah lebih terkenal daripada Tuhan Yesus kalau khotbah akhir zaman. Maaf. Akhirnya 90 sekian persen lebih gereja yang khotbahnya akhir zaman isinya adalah menakutkan.
Karena apa? Antikris. Kasihan Tuhan Yesus. Nah, sekarang catat, sebagai generasi di putaran terakhir, saudara catat kalimat ini. Nah, kalau saudara masih bingung-bingung, betulkah kita putaran terakhir? Saya pun tidak boleh berkata iya, tapi melihat, ya ini istilah saya ledekkan aja, melihat oma corona ini yang muncul tiba-tiba tepat di 31 Desember 2019. Dunia dapat hadiah mengerikan di tahun kembar ini 2020. Corona. Kalau saudara melihat corona seperti ini, apalagi hari ini data dari pusat corona COVID-19, Indonesia mencapai rekor tertinggi. Hari ini yang terdeteksi positif 3.000 lebih. Termasuk Novel Baswedan yang kena juga. Nah, kalau kita melihat fakta corona ini, dan semua ahli mengklaim mungkin untuk sekian banyak tahun kita belum bisa bebas dari virus ini. Nah, ini salah satu bukti. Penyakit-penyakit yang lain muncul. Mungkin kita ini putaran terakhir. Nah, sebelum kita mempersiapkan diri di putaran terakhir ini, mari saya buktikan apa yang salah dari khotbah-khotbah akhir zaman selama ini yang salah. Sebetulnya kata akhir zaman itu, ini kalimat yang tepat. Saya simpulkan dari semua ayat Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang akhir zaman itu. Tolong catat ya, begini arti akhir zaman itu. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Nah, ini kan keren. Kalau berakhirnya zaman pemerintahan manusia, maka dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Sama seperti semua pemilu, pemilihan kepala negara di negara mana saja. Ya, 2024 akan ada pemilu di Indonesia. Ya, November tanggal 4 tahun ini pemilu di Amerika. Nah, sekarang kalau saya pakai istilah berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan, maka begini. Akhir zaman itu adalah pemilu dunia. Keren ya? Lagi sekali, akhir zaman itu adalah pemilunya dunia. Ya, seluruh bangsa di dunia harus memilih. Ya, sebentar lagi ada pemilu. Nah, puji Tuhan, kandidatnya cuma 2, seperti pemilu kita. Ya, 2 kali pemilu kandidatnya cuma 2, nomor 1 dan nomor 2. Ternyata pemilu dunia kandidatnya juga cuma 2. 1 Tuhan Yesus, 2 si kunyuk kurang ajar itu. Maaf saya pakai istilah itu. Ini kandidatnya. Nah, sekarang saudara milih yang mana? Ini pertanyaan konyol, tapi karena seringkali kita nggak mengerti. Jawabannya jelas kita milih yang pertama, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk pemilu dunia. Tapi gobloknya kita, maaf saya berkata, gobloknya kita. Mengapa kita lebih meninggi-ninggikan dan lebih sering nyebut yang nomor 2, yaitu si antikris? Ngapain? Betul nggak pernyataan ini? Nah, mari kita sekarang lihat Alkitab. Kalau saudara memikir akhir zaman, putaran terakhir ini tentang pemilu dunia, akan memilih pemimpin dunia, ya, berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Kristus Yesus, kerajaan surga akan nyata, maka kita harusnya senang. Sebab ada banyak janji di kitab suci bahwa gereja yang menang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini dia. Siapa ingat pemilu tahun 92?
di Amerika. Waktu itu Bill Clinton yang menang. Ya, ingat ya. Keren saudara. Dunia sampai kaget. Dunia loh. Ada apa? Waktu kampanye pemilu presiden di Amerika tahun 92, yang pemenangnya adalah Bill Clinton, menjadi presiden termuda dalam sejarah Amerika waktu itu, karena dia presiden yang ke-42, umurnya juga baru 40-an. Ternyata ada pengusaha Indonesia yang ikut support, yang ikut mendukung dengan dana loh saudara, pengusaha Indonesia untuk memenangkan Bill Clinton. Wih, gempar dunia. Ada pengusaha Indonesia. Rasanya belum pernah terjadi pemilu presiden Amerika ada pengusaha asing yang bukan warga negara Amerika ikut Newport, ikut nyumbang. Gempar bukan waktu itu? Ya, yang muda-muda pasti nggak ingat ya. Maka itu seharusnya seperti pengusaha Indonesia itu, saudara dan saya di putaran terakhir ini, ayo dukung nomor 1. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan ngurusin nomor 2 dong. Karena bukan untuk mereka kita menangkan. Oke, ayat yang pertama. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Ya, Wahyu 11 ayat yang ke-15. Ini loh putaran terakhir itu. Wahyu 11 ayat 15. Oh, terima kasih Bapak. Ya. Lalu malaikat yang ke-7. Terima kasih Bapak engkau hadir untuk kami semua. Lalu malaikat yang ke-7. Ini malaikat yang terakhir. Jadi ada malaikat pertama, kedua, keempat sampai ke-6. Dan rata-rata 6 malaikat yang pertama itu beritanya mengerikan. Nafiri itu tanda berita, sangkakala. Sama dengan itu ya. Nafiri, sangkakala sama. Nah, ada cukup banyak gereja sering khotbah malaikat kesekian-kesekian 1 sampai 6. Saya sih nggak pusing. Saya lebih senang malaikat yang terakhir. Karena ini tujuannya. Karena kita di putaran terakhir. Saya ulangi lagi. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring. Nah saudara, kalau saudara membaca kitab Wahyu, ada tulisan suara nyaring, itu sebetulnya bukan nyaring merdu, bukan. Tapi suara yang menggelegar, suara yang memenuhi seluruh alam semesta, suara yang besar sekali. Suara kemenangan, suara proklamasi. Apa yang terdengar? Katanya, ya, suara-suara nyaring di dalam surga. Ini pemilunya, ini kemenangannya, ini putaran terakhirnya. Suara apa itu? Lihat, oh ini keren. Maka itu saudara lihat saya semangat begini, karena memang saya melihat ini luar biasa. Ya, pemerintahan atas dunia, jelas. Pemerintahan atas, saudara catat, dipegang, diambil alih, dimenangkan oleh Tuhan kita. Jelas itu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia yang diurapinya. Nah saudara perhatikan penulisannya ya. Ini bukti bahwa kita di putaran terakhir harus dukung kandidat atau calon yang benar. Lagi sekali, pemilu dunia yang disebut akhir zaman cuma ada 2 kandidat. Tuhan Yesus dan setan, si kunyuk itu. Nah kita harus mendukung Tuhan Yesus dong. Oke, dan ini targetnya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Jelas Tuhan Yesus. Dan dia yang diurapinya. Tolong perhatikan. Dia yang diurapinya itu bukan Tuhan Yesus, itu Kristus. Ya, Kristus itu bukan nama. Kristus itu jabatan.
pangkat. Ya, bahasa Ibraninya Mesias, Mesaya. Bahasa Yunaninya Kristus, ya, yang diurapi. Ya, maka itu ini jabatan. Berarti Tuhan kita itu Yesus dan Kristusnya itulah saudara dan saya. Pemenang akhir zaman ini. Maka itu setelah disebut jamak Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, koma, saudara baca baik-baik. Menjadi tunggal. Lihat ya, koma, setelah Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, koma, dan Ia. Berapa Ia itu? Satu. Loh kok jadi satu? Tinggal satu. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gak usah diperdebatkan terlalu panjang. Mengapa Tuhan kita dan Kristusnya menjadi Ia? Sebab Tuhan Yesus kepala gereja sudah bersatu dengan tubuhnya. Maka bukan lagi dua, tapi satu. Ini pencatatan yang jelas sekali. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Maka itu seharusnya pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman itu bukan khotbah antikris, khotbah yang menakutkan soal ini. Chip 66, oh ada dimasukkan tanda, oh ini, woi, orang panik. Enggak. Kita enggak ngomong itu. Kita ngomong persiapan pemerintahan. Maka itu setelah pemilu presiden selesai, ada istilah di Indonesia. Banyak orang yang was-was. Kenapa was-was? Tunggu ditelepon presiden untuk dipilih jadi menteri. Nah, seharusnya dan saya seperti itu. Mendengar berita akhir zaman, ayo siap-siap untuk kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 12 ayat 32. Ini ayat andalan saya untuk akhir zaman, ya. Lukas 12 ayat 32. Untuk membuktikan bahwa kita ini putaran terakhir akan memerintah bersama Dia. Begini kata Tuhan. Ya, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, minoritas, ya, jangan takut. Kenapa kita nggak boleh takut walaupun kecil, kelompok kecil minoritas? Karena, nah kata karena ini kan tahu alasannya. Mengapa kita nggak boleh takut? Karena Bapamu telah, bukan akan, berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Jadi saudara dan saya itu diberi kerajaannya. Kerajaan loh, bukan rumah, bukan istana. Beda, kerajaan. Wih, ini luar biasa. Nah, kalau diberi kerajaan, masa jadi lurah, masa jadi camat, jadi gubernur pun tidak. Kalau kita diberi kerajaan berarti jadi raja. Oke, Lukas 22 ayat 29. Ya, Lukas 22 ayat 29. Begini kata Tuhan, maka itu penting sekali kita mengerti akhir zaman hanya sedang ada pemilu dunia, memilih pemimpin dunia yang baru, dan kandidatnya cuma dua, jangan lupa, Tuhan Yesus dan si kunyuk itu. Nah, maka itu kita harus tahu, kita support, dukung, sokong yang mana. Lukas 22 ayat 29. Dan aku, Yesus Tuhan, nggak main-main, menentukan hak-hak kerajaan bagi saudara dan saya. Loh, seneng nggak bahwa akhir zaman ini Tuhan Yesus akan berbagi kekuasaan dengan gereja yang menang, memberikan hak-hak kerajaan bagi saudara dan saya
Seberapa besar hak-haknya itu? Baca kalimat berikut. Sama seperti yang ditentukannya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Wah, ini luar biasa. Sama hak-hak kerajaan yang Tuhan terima dari Bapaknya. Sama. Saudara bayangkan, firman sehebat ini dihilangkan. Tiba-tiba muncul si kunyuk itu, antikris, antikris, antikris. Padahal cuma 5 kali ditulis di Alkitab. Tapi Yesus Tuhan sekian banyak kali. Masa yang begitu banyak kalah dengan yang 5 goblok? Maaf saya berkata ini. Ini kesalahan kita. Maka itu bersyukur kita ada di putaran yang terakhir. Saya mau buktikan kalau kita ini putaran terakhir. Suatu kali Paulus berkata begini. Saya dapat rahasia ini tahun 81, saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Khotbah-khotbah saya tentang akhir zaman sangat berbeda dengan khotbah banyak pendeta. Maaf, saya bukan mau berkata sombong, tapi karena Roh Kudus menunjukkan ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Tahun 81 bulan Juli saya mendapat rahasia pewahyuan ayat ini. Begini kata Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8. Ini pengakuan Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia, Yesus Kristus Tuhan, menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau saudara masih zaman lama, ditulis begini. Tuhan Yesus yang terakhir menampakkan diri kepadaku seperti anak keguguran. Kenapa? Nah, saya persingkat. Kalau saudara baca surat-surat Paulus, memang di antara rasul-rasul penulis perjanjian baru, Paulus adalah satu-satunya rasul yang paling detail, yang paling teliti, yang paling lengkap menulis tentang akhir zaman. Paling lengkap. Nah, dia tahu semuanya itu ketika dia tahu di putaran terakhir di mana sekarang kita hidup ini ada hal-hal besar bahwa saudara dan saya akan diajak memerintah bersama Tuhan Yesus. Paulus itu ngomong, saya terjemahkan bebas ya, Asen, ini yang kamu harus sampaikan kepada banyak orang. Ini luar biasa. Begini terjemahan bebas. Aduh, kalau aku bisa milih, aku ingin lahir di generasimu sekarang ini. Kenapa? Karena aku ingin menikmati pemerintahan akhir zaman yang luar biasa. Tapi aku lahir kecepatan. Ngerti enggak tulisan ini? Nah, sejak Juli 81 itu saudara, saya, luar biasa. Cieng, apa kabar? Baru masuk ini, sahabat saya. Jadi Paulus berkata, aku ini salah lahir. Harusnya aku lahir di generasimu. Nah, bayangkan, kalau Paulus saja nyesel pengen lahir di generasi kita, masa kita yang ada di generasi yang sekarang ini takutan karena antikrisnya terlalu sering dikhotbahkan. Betapa bodohnya kita. Paulus saja ingin hidup di generasi kita. Terima kasih Rino. Betul. Maka itu ayo kita serius. Nah, ini anak saya. Aduh, kalau aku bisa milih, aku ini di mana putaran terakhir, kata Paulus. Betul.
Saudara, inilah waktu yang paling bergairah buat gereja. Karena Tuhan menetapkan kita untuk masuk dalam pemerintahan akhir zaman ini. Saya bacakan lagi beberapa ayatnya. Wahyu 1. Ya, ada terjemahan yang tidak tepat. Ya, kita harus berubah. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita loh, saudara dan saya di putaran terakhir, dibuat jadi apa? Maaf, bukan dibuat jadi penakut karena antikris yang sering dikotbahkan. Stop dan bertobat. Dan yang telah membuat kita, saudara dan saya, menjadi raja-raja, bukan suatu kerajaan. Terjemah sangat salah. Yang telah membuat saudara dan saya jadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Betul. Ini ada anak saya komen. Ini penyingkapan yang sangat luar biasa. Merinding katanya di Instagram. Wahyu 5 ayat 10. Saudara, ayo kita jadi semangat betul melihat fakta ini, ya. Oke. Pak Matias Kultom, Horas, luar biasa, ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau, Yesus Kristus Tuhan, ya. Apa? Telah, bukan akan, telah membuat mereka, yaitu saudara dan saya, menjadi, lagi sekali terjemahnya salah bahasa Indonesia, menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita. Dan mereka, yaitu saudara dan saya, tolong catat, woi, bangun. Ini hebatnya kita di akhir zaman, bangun. Lihat kalimat terakhir ayat 10. Wahyu 5. Dan kita, saya langsung ganti, akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara jangan mikir, wih, jadi kita punya kekuasaan. Awas. Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden selama Indonesia. Yang nomor 2 Insinyur Soekarno, jelas, ya. Soekarno dengan Jokowi ini. Tapi Jokowi ini luar biasa. Presiden yang selalu sadar akan fungsinya. Yang lain presiden yang terlalu sadar akan posisinya. Bedakan posisi dengan fungsi. Kenapa Indonesia rusak? Karena dari DPR sampai para pejabat, termasuk yang Kristen-Kristen itu, dengar, maling semuanya, bajingan semuanya. Kenapa? Sebab mereka sibuk dengan posisinya. Saudara, ini yang ngeri. Jokowi fungsi yang diutamakan. Nah, saya percaya tidak sedikit gereja-gereja khotbahnya kingdom. Betul? Wah, ada bisnis kingdom, ada kingdom apalagi. Oh, banyak sekali. Maaf saudara, mereka hanya menekankan posisi, tapi fungsi tidak diajarkan. Nah, di putaran terakhir ini kita harus lebih banyak bicara tentang fungsi kita sebagai raja-raja yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus di dunia ini. Fungsinya, saya percepat supaya nanti ada waktu untuk kita diskusi. Yeremia 9. Ini fungsi yang ada di hati Tuhan, mengajak kita memerintah bersama Dia
di dalam pemerintahan di dunia ini. Maka itu ingat, saya ulang-ulang lagi, akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Doa Bapa kami harus terjadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi dunia harus diubah menjadi seperti surga. Sebab kalau Tuhan tidak memerintah dunia, maka setan yang memerintah dunia. Nah, apa tugas kita kalau pemerintahan itu sudah jadi? Yeremia 9 ya. Yeremia 9 ayat yang ke-23. Ya, Yeremia 9 23 24. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Habis pokoknya orang-orang sombong, orang-orang yang merasa diri hebat, tobat semuanya. Nah, kita lihat. Tetapi ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang ikut. Apa kemegahan kita? Satu, bahwa saudara dan saya memahami dan mengenal Bapa di ini kemegahan yang Tuhan berikan atas kita. Kalau ada yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut. Bahwa ia, saudara dan saya, memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Maaf, pendeta-pendeta yang khotbah akhir zaman sering menyebut antikris karena pendeta itu memahami dan mengenal antikris. Tapi kalau saudara dan saya memahami dan mengenal dia yang benar, maka khotbah kita, maka hidup kita akan bicara tentang dia yang luar biasa. Bukan bicara tentang si kunyuk itu. Bertobat saudara. Maka itu saudara-saudara yang sering ketakutan kalau mendengar khotbah akhir zaman hari ini berubah. Jangan takut, justru malah semangat. Karena kita yang menang akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Tolong sebarkan semua rekaman khotbah ini sampai semua orang tahu gereja Tuhan di putaran terakhir ini. Ingat, kandidatnya cuma 2. Belum selesai. Ada lagi. Nah, ini tugas kita sebagai orang yang akan diajak memerintah di dunia ini oleh Tuhan Yesus. Lihat kalimat berikut, masih ayat 24. Bahwa. Nah, semua didahului dengan kata bahwa. Karena ini definisi arti kita bermegah di hadapan Tuhan. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Ini yang harus kita lakukan. Berarti Tuhan pun minta saudara dan saya untuk menunjukkan kasih setia. Ini tugas raja-raja yang diajak memerintah dengan Tuhan Yesus. Maka itu pengkhotbah-pengkhotbah, gereja-gereja yang suka bicara kingdom, kerajaan-kerajaan. Jujur, apakah saudara sudah memahami dan mengenal Tuhan? Apakah saudara sudah menjadi wakil Tuhan untuk menunjukkan kasih setia? Terus untuk menunjukkan keadilan? Saudara, bulan yang lalu 17 Juli 2020 kami di Nabire, Papua mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan atas pelayanan ini. Sekolah berpola asrama yang pertama di Papua, dan sampai hari ini pun belum ada yang lain yang mengikuti.
ternyata Tuhan beri kami hadiah yang luar biasa. Maaf ya, saya cuma cerita. Beberapa istilahnya seperti Tribun News ya, kitabisa.com, lalu merdeka.com, apa itu istilahnya? Itu mewawancarai kami, baik guru-guru. Nah, itu yang luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang ini Trinity Broadcasting Network dari Amerika sedang meliput apa yang Tuhan kerjakan lewat kami. Kami nggak minta, mereka yang cari. Puji Tuhan untuk itu. Oh, ini kami sedang mengumpulkan banyak foto-foto yang mereka minta semuanya. Maka itu saudara, betul ini ada yang tulis, karena kita nantinya memerintah, belajarlah dari sekarang untuk menjadi berkat di tengah masyarakat tempat tinggal kita, jadi terang dan garam dunia. Betul. Nah, pertanyaan mereka, semua yang mewawancarai, pertanyaan mereka, mengapa saya memilih Papua? Kenapa yang lain? Nah, semua yang mewawancarai jawaban saya sama. Saya ingin memeratakan keadilan. Loh, kenapa? Karena di Papua ini nggak adil. Saudara tolong catat. Satu-satunya pulau di dunia, bukan cuma di Indonesia loh saudara, dunia, yang sangat kaya dengan sumber daya alam, ya, itu Papua. Mineral-mineralnya, logam-logamnya, hutannya, fauna floranya, isi lautnya, wah, luar biasa. Tapi rakyatnya miskin, kan aneh. Bahkan saudara, dalam istilah pemerintah, Papua ini masih masuk wilayah 3T. Yang belum tahu harus tahu, yang di luar negeri 3T. 1 terluar, 2 tertinggal, 3 terbelakang. Kan menyedihkan, padahal tanahnya kaya. Jadi saya ke Papua bersama istri, bersama semua anak-anak keluarga, ingin memeratakan keadilan. Karena ini perintah. Puji Tuhan, banyak yang tahu. Sebelum saya ke Papua, saya sudah punya izin tinggal menetap di Australia, namanya PR, permanent resident. Saya sudah enak tinggal di Amerika. Tapi ketika Tuhan panggil, saya tahu posisi saya harus memeratakan keadilan. Kasih setia, keadilan. Yang ketiga, dan kebenaran di bumi. Ini tugas raja-raja ini. 1, dan mengenal Dia. 2, menyatakan kasih setia Tuhan. 3, menyatakan keadilan. 4, menyatakan kebenaran di bumi. Lihat Alkitab saudara. Awas kalau sampai nggak mengerti setelah membaca ini. Perhatikan kalimat berikut. Yeremia 9 ayat 24. Sungguh, nggak main-main. Sungguh, semuanya itu ku sukai. Demikianlah firman Yahweh. Maka itu gereja-gereja, sebelum kita bicara yang macam-macam, ya, tentang ini, tentang itu, antikris semuanya. Apalagi saya itu nek dan mau muntah kalau saya dengar khotbah akhir zaman, lalu orang sibuk tanya pengangkatan. Saya katakan tidak ada pengangkatan. Itu tipuan iblis. Nah, yang ketakutan pasti marah. Karena orang-orang yang takut dengar khotbah akhir zaman, maunya diangkat, maunya ngungsi. Ingat, di dalam peperangan selalu ada pengungsi. Biasanya perempuan dan anak-anak. Tapi selesai perang, jangan harap yang ngungsi akan duduk di pemerintahan. Enak saja, nggak ikut perang, mau ikut memerintah. Marah saya saudara, enak saja. Maka itu,
dalam peperangan, saya nggak mau milih ngungsi, saya mau milih ikut berperang. Maka itu salah satu lagu akhir zaman yang saya suka. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Nah itu khotbah yang betul. Jadi bukan mengungsi, diangkat terus. Tapi siap untuk memerintah. Ngerti ya? Maka itu ini rahasianya. Maka sekarang saudara dan saya harus selalu siap untuk diri kita akan dibawa oleh Tuhan masuk pada pemerintahan akhir zaman dengan memeratakan keadilan, kasih setia, kebenaran di bumi. Maka bumi jadi seperti surga. Jadi doktrin yang paling hebat Alkitab adalah doa Bapa kami. Puji Tuhan, anak saya dari Philadelphia juga ikut. Ya, selamat pagi Philadelphia. Nah, saudara perhatikan, mau nggak hari ini dan seterusnya kita ambil keputusan. Maka itu di tengah-tengah masa COVID-19, jadilah pahlawan yang menyelamatkan, yang memberkati banyak orang. Jangan jadi pengecut yang sembunyi saja. Jadi kita harus siap untuk melihat kemuliaan Tuhan ini dinyatakan di tengah-tengah dunia di dalam pemerintahan akhir zaman ini. Keren ya? 2 Petrus 2. Wih, saya senang ini melihat ini. Siapa saudara dan siapa saya? 2 Petrus 2 mulai ayat yang ke-11 dan 12. Maaf, saya salah. 2 Petrus 3, 11 dan 12. Ya, perhatikan. Begini kata Tuhan. Jadi, 2 Petrus 3, 11, 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kenapa harus suci dan saleh? Ya karena mau diajak memerintah. 2 Petrus 3 ya, bukan 2. 2 Petrus 3, 11, 12. Jadi kita harus hidup saleh, hidup suci. Karena kita akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 12. Siapa kita? Yaitu kamu, saudara dan saya. Yang menantikan, oh terima kasih Tuhan, dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Saya stop sampai di sini. Saudara, yang tolong diganti bukan 2 Petrus 2, tapi 2 Petrus 3. Jadi saudara dan saya ini adalah gereja yang enggak cuma menantikan Yesus datang, tetapi saudara dan saya adalah gereja yang sekelompok orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Nah, sekarang ini masalahnya. Kalau kita bisa mempercepat, itu permintaan Tuhan. Berarti saudara dan saya bisa memperlambat tidak? Ayo jawab. Bisa. Nah celakanya kita milih yang memperlambat kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana salah satu cara memperlambat kedatangan Yesus? Hidup egois. Hanya mikir, takutnya antikris ya. Aduh ini akhir zaman bagaimana? Aduh takut, aku belum siap. Aduh bagaimana? Itu pengecut-pengecut. Maka orang-orang penakut seperti itu khotbah pengangkatan paling suka. Maka selalu nunggu kapan aku diangkat. Lagi sekali, saya harap saudara yang ada di putaran terakhir keluar dari kelompok pengecut, penakut dan pengungsi. Keluar. Biarin mereka yang mengungsi. Ayo kita masuk dalam barisan orang yang menang. Hidup sungguh-sungguh. Oke? 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2. Apa yang terjadi kalau kita tidak mempercepat kedatangan hari Tuhan itu? Ya,
apa yang terjadi? Oh, Pak Raymond Talakua ada di sini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Ya, tadi Pak Tos Borola cerita. Oke, saya lanjutkan. 2 Tesalonika 2. Maaf ya, 2 Tesalonika 2. Ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Itu memang setan-setan itu sekarang menyatakan dirinya. Maka itu saudara, kalau kita melihat pekerjaan setan kurang ajar betul. Lihat aja narkoba. Aduh, kok nggak habis-habisnya. Lihat hari-hari ini Indonesia terus ketangkap orang yang narkoba itu. Kenapa ini setan ini kurang ajar? Pengguguran kandungan ribuan bayi dalam tahun 2020 aja dibunuh di Jakarta, belum di kota-kota lain. Pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, begal, semuanya itu setan semuanya. Ngeri, penyakit-penyakit yang luar biasa. Itulah si pendurhaka itu ya baru akan menyatakan dirinya. Nah, kata tetapi, tolong garis bawahi setelah kata tetapi. Jadi apa arti kata tetapi? Sebaliknya, ketika si pendurhaka sedang merajalela, tapi, oh terima kasih Tuhan. Perhatikan 2 kata kerja waktu yang dipakai di sini. Tetapi siapa dia? Ya, Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Nah, begini kan bagus. Akhir zaman setan dibunuh oleh Tuhan Yesus. Ngapain diangkat-angkat? Ngapain dipuja-puja? Salah. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Membunuh. Keluarkan kata membunuh. Dan yang kedua, akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ada 2 tahapan setan itu dimusnahkan. Tahap yang pertama, setan dibunuh oleh nafas Tuhan Yesus. Tahap kedua, si setan dimusnahkan kalau Yesus datang. Nah, saudara milih yang mana? Ya saya milih yang dimusnahkan dong, supaya cepat selesai dan bumi jadi seperti surga. Maka itu saudara penting sekali mempercepat kedatangan Tuhan Yesus supaya setan segera dimusnahkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mempercepat itu. Jangan lupa tanggung jawab ini. Nah, bagaimana kita bisa mempercepat? Tadi sudah ditulis di 2 Petrus 3, hidup kudus, hidup benar. Lalu Matius 24 ayat 12, bagaimana bisa dipercepat kedatangan ini? Matius 24 ayat 14 ditulis begini. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Oh, terima kasih Bapak. Jadi untuk saudara dan saya bisa mempercepat, beritakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi segala bangsa. Lihat kalimat terakhir. Ya, nah ini anak saya dari Taipei, Final Lab. Maka kalimat terakhir ayat 14 Matius 24. Barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Oh luar biasa saudara. Barulah sesudah Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya.
datang. Nah, jadi tugas kita untuk memberitakan Injil kerajaan. Ingat, ada 3 macam. Iya, oh puji Tuhan, dari Den Haag, Leni, ya senang sekali kamu hadir. Ada Injil pertobatan, itu diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ada Injil keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maka yang terakhir, Injil kerajaan. Apa bedanya? Nah, Injil kerajaan itu yang sedang kita diskusikan sekarang, yaitu pemerintahan di dunia akan dipegang oleh Dia dan yang diurapinya, Yesus dan kita. Oh, ini luar biasa. Oke, Len, kau akan khotbahkan ini terus supaya semua orang tahu bahwa akhir zaman itu indah dan menyenangkan. Kita siap diajak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oh, ini luar biasa. Bukti yang lain, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 4. Maka itu saudara, kalau kita sudah ngerti soal akhir zaman seperti ini, jangan sibuk dengan hal-hal yang kecil. Urusan jerawat ribut, urusan branded, barang ini barang itu ribut, urusan uang ribut, itu kecil-kecil, jangan diurusin lagi. 1 Korintus 6 mulai ayat 1, saya baca dengan cepat. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, catat, orang-orang kudus, itulah saudara dan saya akan menghakimi dunia. Ayo saya tantang, kalau saudara dan saya beri privilege, kesempatan seperti ini untuk menghakimi dunia, saya tanya, masih tetap mau diangkat mengungsi? Itu orang paling goblok sedunia. Maaf, kita akan dipakai untuk menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti ini? Yang simpel-simpel ini. Enggak sebanding. Ayat 3, tidak tahukah kamu, mau ini lebih seru lagi, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi, keren gak? Siapa? Malaikat-malaikat. Wah, jadi saudara dan saya yang ditetapkan untuk jadi pemenang akan menghakimi dunia, akan menghakimi malaikat-malaikat. Saya ngomong lagi, masih mau ngungsi, mau diangkat, goblokmu gitu saja. Maaf saya berkata ini luar biasa saudara. Lanjutnya, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, hal-hal kecil, ya. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ngeri saudara. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Terus, tidak adakah seorang di antara kami yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Nah, lihat ayat 7 ini menarik. Saya lanjutkan ayat 7 ya. 1 Korintus 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang tidak percaya? Ayat 6, sekarang ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, ini mental raja. Enggak takut rugi, enggak takut mengalami ketidakadilan. Kenapa?
karena kita yang membawa keadilan di bumi. Keren ya kalau kita melihat ini. Dan akhirnya Yesaya 11. Wih saudara, sudahlah, maka itu kalau saya disuruh ngajar tentang akhir zaman, putaran terakhir, saya semangat. Yang saya nggak semangat kalau suruh ngajar soal duit, saya nggak mau. Ngapain ngurusin setan-setan itu? Maaf ya, karena Tuhan Yesus berkata uang itu setan. Yesaya 11 mulai ayat 1. Lihat judulnya. Ini yang harus terjadi di dunia. Judulnya menarik, Yesaya 11. Apa itu? Raja damai yang akan datang. Ya ini Tuhan Yesus. Oke, saya nggak mau baca ayat 1 karena waktu. Terus ya ayat 4 aja. Tetapi ia akan menghakimi. Nah ini raja menyatakan keadilan, ada penghakiman. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi karena ada setan di atasnya. Dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya sama dengan 2 Tesalonika 3 tadi. 2. Dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Setan-setan itu. Ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, mulai ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, ini dahsyat. Inilah dampak pemerintahan akhir zaman. Kalau Yesus sudah jadi raja segala raja, dan kita bersama dengan dia memerintah di dunia. Mulai ayat 6, saudara, Yesaya 11. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, ular berbisa. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kerajaan surga nyata di bumi di akhir zaman ini, dan saudara dan saya yang diajak untuk memerintah bersama-sama. Saudara, hebat sekali. Ada damai di binatang-binatang buas bertobat. Bisa bergaul, bisa makan rumput bersama-sama. Luar biasa, ular-ular aja bertobat. Ada perdamaian di seluruh bumi. Senang gak kalau kita melihat akhir zaman seperti ini? Ingat lagi sekali, sedang ada pemilu dunia. Milih pemimpin satu, cuma ada 2 kandidat. Ayat 9, tidak ada yang akan berbuat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Yesaya akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari. Yesus, raja segala raja, dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Luar biasa. Kalau saudara melihat akhir zaman seperti ini, tetap mengungsi, rugi. Maka itu ayo mulai hari ini kita serius. Terima kasih Tuhan untuk akhir zaman yang menyenangkan. Kami siap memerintah bersama dengan Tuhan Yesus atas bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.